simak ya. Oke, sebelum Ustaz mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk petugas piket, Nandana, silakan. Jika berdoa, tundukkan kepala, doa hendak belajar. Oke, semoga dengan doa sebelum belajar hari ini apa yang Ustaz sampaikan menjadi petunjuk bagi kalian khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustaz mulai pelajaran minggu lalu kita berkisah tentang apa? Nabi Sulaiman. Oke, benar sekali, Nabi Sulaiman. Kira-kira Nabi Sulaiman bisa apa ya? Oke, betul sekali ya. Berbicara dengan bahasa binatang. Selain itu, apa lagi Nabi Sulaiman? Ya, betul ya. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang Nabi Ilyas. Ya. Yang pertama nanti tujuan pembelajarannya meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas. Berikutnya memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas, dan yang keempat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas. Oke. Selanjutnya di pelajaran 5 yaitu Rasulullah Ibrahim, kita akan berbicara tentang Nabi Ilyas. Ya. Sebelum Ustaz lanjutkan, bisa dilihat tayangan berikut ini. Ini silakan simak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ustadz Subianto. Ya, ketemu lagi dengan Ustadz Subianto. Kali ini pada video pembelajaran kali ini berkisah tentang materi Rasul Allah Subhanahu wa taala, idolaku, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam, menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Pada pelajaran 5, Rasul Allah idolaku. Rasulullah memiliki
sifat 4 mulia. Pertama, sidik. Kedua, amanah. 3, tablik. 4, fatona. Sifat sidik menunjukkan kejujuran para rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat amanah membuktikan bahwa para rasul dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya para rasul selalu menyampaikan ajaran dari Allah. Sifat fatona berarti para rasul adalah manusia yang cerdas. Sebagai seorang muslim, kita harus dapat meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Sifat yang baik lainnya pun harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berani berbuat baik, hidup sederhana, selalu semangat dalam belajar, selalu rajin beribadah, sholat dengan tertib, dan selalu sopan dan santun kepada orang tua dan guru atau ustadz-ustadzah. Oke, pada kali ini mari kita bernyanyi nama-nama 25 Rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul dan Nabi kita yang harus kita imani. Beriman kepada Rasul. Allahu Akbar. Ya, itulah Rasul dan Nabi kita. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul? Dia akan bersamanya di dalam surga nanti. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihannya, keistimewaannya. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Renungkanlah anak-anakku yang soleh dan soleha. Oke, ya kita akan ke materi utama hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu, kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang menjadi sesembahan mereka bernama Baal. Mereka benar-benar berada dalam kemungkaran, kekafiran, kesesatan. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel. Hei Bani Israel, segera bertaubat, segera menyembah Allah. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk, bukan Baal, patung buatan manusia. Dia tidak pantas untuk disembah. Kaum Bani Israel marah, murka mendengar ajakan Nabi Ilyas tersebut. Bahkan mereka menolak, menentang Nabi Ilyas. Mereka lebih percaya bahwa yang membuat hidup makmur dan sejahtera adalah Baal, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan kepelajaran pada Bani Israel. Ya Allah, tolong ya Allah, umatku dalam keadaan sesat. Berilah ujian musibah pada mereka. Akhirnya datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Mata air sumur, sungai semuanya kering. Sehingga semua tanaman layu dan mati. Ternak mereka juga mati karena kekurangan air dan makanan. Maka kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau itu berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan kalau kalian 3 tahun
tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada makanan. Pasti gimana? Ya, kelaparan semua, kematian di mana-mana. Ternyata musibah itu tidak membuat mereka sadar. Bahkan mereka malah menuduh Nabi Ilyas sebagai penyebab ini. Karena dianggap Nabi Ilyas tidak menyembah Baal. Maka mereka murka karena tidak mau disembahnya. Mereka pun berniat membunuh Nabi Ilyas. Atas perintah Allah, Nabi Ilyas bersembunyi di lereng gunung. Pada suatu ketika, Bani Israel tidak dapat menemukan persembunyian Nabi Ilyas. Untuk menghindari kaumnya, Nabi Ilyas berpindah-pindah tempat persembunyiannya. Suatu ketika, Nabi Ilyas bertemu seorang wanita yang baik hati dan beliau memiliki anak yang sakit sejak lama. Namanya Yusha bin Nun. Ibu Yusha sangat senang dan bertemu Nabi Ilyas. Dia meminta Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar anaknya sembuh. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa, ya Allah sembuhkanlah Yusha ya Allah. Akhirnya dengan kekuasaan Allah, alhamdulillah Yusha pun sembuh dari sakitnya. Akhirnya Yusha dan ibunya menjadi pengikut Nabi Ilyas yang setia. Nabi Ilyas dan Yusha berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka mengajak kaum Bani Israel untuk bertaubat, menyembah Allah dan meninggalkan Baal. Perlahan-lahan kaum Bani Israel meyakini ajaran Nabi Ilyas. Sedikit demi sedikit mereka mulai meninggalkan berhala. Mereka sadar bahwa perbuatan mereka sesat dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Melihat kaumnya kembali beriman, Nabi Ilyas sangat bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, umatku telah kembali ke jalan yang benar. Dia memohon, akhirnya hujan pun diturunkan. Tak lama kemudian air muncul, sungai penuh, dan akhirnya kaum Bani Israel sangat bahagia. Pertanian, perkebunan mereka kembali hidup dan menghasilkan makanan. Atas keimanan mereka, Allah menurunkan rahmatnya. Itulah kisah dari Nabi Ilyas. Kemudian keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ilyas? Ya, yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian ini perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama untuk menegakkan kebenaran. Orang yang teguh pendirian tidak mudah menyerah, meskipun menghadapi rintangan dan tidak akan mundur ketika mengejar cita-cita. Kamu harus teguh pendirian, belajarlah dengan rajin dan tekun. Kemudian, yang kedua, tidak pernah putus asa. Dengan mengejar cita-cita, kita tidak boleh putus asa. Terkadang kita bosan belajar setiap hari atau merasa malas karena ada PR setiap hari. Ini tidak boleh. Bosan dan malas adalah tanda-tanda sikap putus asa. Orang yang mudah putus asa, hidupnya tidak akan sukses. Hambatan harus membuat kita menjadi kuat, menjadi semangat, bukan menjadi kita lemah. Rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu dihindarkan dari sifat malas dan putus asa. Itulah yang bisa diambil dari keteladanan Nabi Ilyas. Kemudian pelajaran apa yang bisa dipetik? Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Kemudian, sikap kebiasaanku, sikap kebiasaan dalam sehari-hari. Insya Allah aku selalu sabar dan berdoa. Insya Allah aku patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada orang tua, taat kepada ustadz, ustadzah. Akhirnya itulah pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami, kemudian bisa dipraktekkan
dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti selanjutnya akan Ustadz lanjutkan kisah pembelajaran berikutnya, yaitu kisah Nabi Ilyasa. Ustadz akhiri, bila taufik wal hidayah, walidu wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ya, Ustadz akan membagi kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, Ustadz akan memberikan LKPD satu-satu. Jadi nanti silakan ditulis kelompoknya ya. Kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya. Contoh, Nabi Ilyas diutus oleh Allah, kemudian dia menyembah apa tadi? Namanya apa? Ya. Nanti silakan isi. Kemudian di lembar berikutnya ada kesimpulan ya. Kalau nanti tuliskan kisah singkatnya tentang Nabi Ilyas. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, oke ya. Untuk kelompok bisa dimulai dari sekarang, silakan kerjakan. Kita akan belajar merangkai puzzle ya. Nanti akan belajar merangkai puzzle yang sudah Ustadz siapkan ya, sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya. Ya, jadi nanti bisa dilihat semuanya. Di sini ada puzzle-nya. Kemudian nanti bisa dilakukan mulai dari kelompok Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, bisa dilakukan untuk puzzle-nya. Oke, sudah ya. Kemudian berikutnya, oke, good job, luar biasa. Puzzle-nya sudah betul semuanya. Oke, selanjutnya selain belajar menggunakan puzzle, tugas berikutnya adalah presentasi atau bercerita sesuai dengan kelompoknya. Yang nanti bergiliran maju ke depan untuk menampilkan presentasi kalian. Oke. Ya, silakan maju ke depan untuk kelompok pertama. Ya, kelompok dari sini tadi ya, Abu Bakar Asidik, silakan maju ke depan. Sekali, Bujo, beri tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab. Oke, kita akan bermain puzzle kelompok Utsman bin Affan. Silakan. Ayo dirangkai puzzle-nya. Oke, ya. Oke, sudah betul. Oke, sesuai. Sekarang kita ke kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan dirangkai puzzle-nya. Oke, ya. Oke. Sip. Oke, beri tepuk tangan. Oke, jadi sudah luar biasa. Penampilan dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingati kaumnya. Namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam agar selamat dari kerajaan orang-orang kafir. Maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibat banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah jadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam tidak benar. Ya, demikian tadi penampilan dari kelompok Umar bin Khattab. Berikan tepuk tangan semuanya. Ke depan cukup ketua kelompok saja yang maju, silakan. Ya, Ustaz
melihat tayangan video. Oke ya. Oke, sudah cukup untuk kelompok 1. Sudah cukup. Oke, berikutnya kelompok 2. Ya, silakan maju. Oke. Oke ya. Silakan maju. Oke ya, sudah cukup. Oke. Rata-rata hasil LKPD kalian sudah cukup baik. Rata-rata sudah mendapatkan ketuntasan atau tuntas dalam KKN. Ya, KKN PAI itu adalah 80. Ya. Dari kisah tersebut kira-kira apa yang bisa diambil? Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Oke, cukup. Yang lain, silakan. Yang berpendapat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israil yang menyembah patung berhala bernama Baal. Oke, ya, betul. Ya, menyembah apa namanya patungnya? Baal. Oke. Berikutnya, ada yang bisa menambahkan? Ya. Karena keberkataan orang-orang kafir setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah hujan selama 3 tahun. Ya. Yaitu ada musibah apa? Kekeringan dan kelaparan dan tidak ada hujan. Oke, berikutnya. Berikutnya tadi. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali bernafas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Oke ya. Jadi kemudian apa yang dilakukan Nabi Ilyas? Berdoa untuk memohon kepada Allah agar segera diturunkan air hujan. Ya. Betul sekali. Itu adalah jawaban-jawaban dari kalian. Oke. Selanjutnya Ustadz akan memberikan penguatan lagi. Nabi Ilyas yaitu diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman. Oke. Berikutnya dilihat halaman 70 dan 71 ya. Itu juga ada keteladanan Nabi Ilyas. Apa saja keteladanannya? Ayo silakan. Angkat tangan. Ya, dibaca. Ya. Ya, betul sekali. Teguh pendirian dan tidak pernah putus asa. Oke. Selanjutnya ya, bisa dilihat teguh pendirian perlu dimiliki oleh setiap orang. Ya, terutama untuk menegakkan kebenaran. Oke, silakan lanjutkan. Orang yang teguh pendirian tidak mudah menyerah. Meskipun menghadapi rintangan, dia tidak akan mundur. Oke, stop. Ketika mengejar, ayo Pak dibaca. Oke ya. kejar cita-cita, kamu harus teguh pendirian. Jangan belajarlah dengan rajin dan tekun. Iya, betul sekali ya. Ketika mengejar cita-cita, kamu harus teguh pendirian, belajarlah dengan rajin. Sekarang berikutnya, tidak putus asa, ya. Ya, betul sekali. Dalam mengejar cita-cita kita tidak boleh putus asa. Oke, selanjutnya, kalau kalian bosan belajar, harus bermotivasi. Aku ingin jadi orang yang sukses. Aku ingin jadi orang yang soleh-soleha. Ya. Selain itu, apalagi orang yang mudah putus asa. Orang yang mudah putus asa apa akibatnya? Ya, hidupnya tidak akan sukses. Betul sekali. Itulah adalah hikmah dari kisah
keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Oke. Demikian tadi yang bisa Ustadz jelaskan. Sekarang kita lihat ya. Kita lanjutkan untuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya. Kesimpulannya apa yang bisa dipetik? Senantiasa sabar menghadapi umatnya dan yang durhaka. Dan diberikan segala kebenaran Ya. Ya, yang pertama Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Selain itu apa lagi? bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka atau siksa. Ya, betul sekali. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala malapetaka atau siksa. Kemudian kebiasaan apa yang bisa diambil? Ya, insya Allah aku akan selalu sabar dan berdoa. Selain itu, yang kedua, iya luar biasa ya, luar biasa. Kalian sudah bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ilyas. Menggunakan puzzle, kemudian berdiskusi, kemudian bercerita kembali. Kelas 5A semuanya sudah berjalan dengan baik. Good job semuanya, ya. Beri tepuk tangan kepada semuanya. Terima kasih, Ustadz. Akhiri, sebelum Ustadz akhiri, minggu berikutnya Ustadz akan menceritakan kisah Nabi Ilyas. Ya, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ustadz akhiri, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.